Hujan baru saja reda ketika sore menjelang. Jalan utama di pinggiran Jakarta itu macet parah. Suara klakson bersahut-sahutan seperti ingin melawan waktu. Di balik kaca mobil hitam yang berhenti di tengah antrean kendaraan, duduk seorang pria berjas abu lembut dengan wajah tegas namun mata letih. Namanya Andra Pratama, pemilik perusahaan tambang terbesar di Kalimantan. Sejak pagi, ia sudah menghadiri 3 rapat, 2 pertemuan investor, dan 1 kunjungan lokasi. Tubuhnya lelah, tapi pikirannya lebih lelah lagi. Perlahan, ia menatap keluar jendela. Hujan meninggalkan genangan di tepi jalan, memantulkan cahaya lampu kendaraan yang berkelip. Di antara deretan bangunan kecil, matanya tertuju pada warteg sederhana dengan papan nama kusam bertuliskan, Warteg Barokah. Ada beberapa pengendara motor yang singgah di sana, duduk di bangku panjang sambil menyesap teh hangat. Sesuatu di dalam dirinya seperti mendorong untuk berhenti. Tanpa berpikir panjang, Andra mengetuk bahu sopirnya. "Berhenti di sana sebentar," ucapnya tenang. Sopir itu menatap lewat kaca spion, sedikit terkejut. "Di warteg, Pak?" "Iya, di sana. Saya lapar." Mobil hitam itu menepi perlahan. Saat pintu dibuka, aroma masakan rumahan langsung menyambut, sederhana tapi menggugah. Nasi putih mengepul, sambal goreng kentang, dan sayur asam hangat di panci besar. Di balik meja saji, seorang gadis muda berhijab biru langit sibuk melayani pelanggan. Wajahnya bersih, matanya lembut, senyumnya ringan tapi tulus. Dialah Lestari. Andra duduk di bangku kayu yang sedikit goyah, mengamati suasana sekitar. Tak ada yang mengenalinya. Tak ada yang memandangnya sebagai bos besar. Rasanya seperti menjadi orang biasa, dan entah kenapa itu membuatnya nyaman. "Pesan apa, Mas?" Suara lembut itu membuatnya menoleh. Lestari berdiri di depannya, memegang sendok sayur, menatap dengan sopan. Andra tersenyum samar. "Nasi putih, sayur asem, dan ayam goreng. Sama teh manis hangat, ya." Lestari mengangguk, lalu dengan cekatan menyiapkan pesanan. Tangannya lincah, gerakannya tenang. Ia terlihat lelah, namun wajahnya tetap ramah saat melayani pelanggan lain. Andra memperhatikannya diam-diam. Ada sesuatu yang menenangkan dari gadis itu. Ketika pesanan datang, aroma masakan rumahan itu seolah membawa kenangan masa kecilnya. Ia teringat ibunya yang dulu sering memasak di dapur sederhana sebelum keluarganya tenggelam dalam urusan bisnis. Ia makan perlahan, menikmati tiap suapan dengan perasaan aneh, hangat tapi juga kosong di dada. "Enak, ya?" Lestari tersenyum kecil melihat Andra yang tampak menikmati makanannya. Andra mengangguk. "Sudah lama saya nggak makan senak ini." "Serius, Mas?" Lestari tertawa kecil. Biasanya orang kota lebih suka makanan mahal. Andra hanya tersenyum lagi. Kadang, yang mahal justru rasanya biasa saja. Ada jeda sunyi di antara mereka. Angin sore masuk melalui jendela kecil yang terbuka, membawa suara hujan yang mulai reda sepenuhnya. Lestari kembali ke dapur. Andra masih duduk, memperhatikan dari jauh. Ia tidak tahu kenapa hatinya terasa ringan sore itu, seolah beban hidupnya berkurang beberapa kilo hanya karena duduk di warteg kecil dan berbicara dengan gadis sederhana. Saat hendak pergi, Andra merogoh dompetnya. Ia meletakkan beberapa lembar uang di meja, lebih dari cukup untuk membayar makan. Lestari sempat menatapnya bingung. "Mas, ini kebanyakan." "Buat kamu saja, sebagai terima kasih," jawab Andra singkat. Lestari menggeleng cepat. "Nggak usah, Mas. Saya cuma kerja di sini. Kalau lebih nanti disalahin ibu warteg." Andra tersenyum, kagum dengan kejujurannya. Ia menaruh uang pas di meja, lalu berdiri. "Kalau begitu, terima kasih, makanannya enak." Lestari membalas dengan senyum tulus. "Sama-sama, Mas. Hati-hati di jalan, ya." Saat keluar dari warteg itu, Andra menatap langit yang mulai terang. Ada sesuatu yang berbeda dalam langkahnya. Dunia masih sama, macet, bising, penuh ambisi, tapi hatinya tidak lagi sepi. Ia tidak tahu nama gadis itu siapa, tapi suaranya, senyumnya, dan cara matanya menatap, semua melekat di ingatan. Di dalam mobil, sopirnya bertanya, "Pak, kenapa makan di warteg? Kan bisa pesan makanan di restoran mana saja." Andra hanya menjawab pelan, "Kadang, ketenangan nggak dijual di restoran mahal."
Sepanjang perjalanan kembali ke rumah, Andra menatap keluar jendela. Ia melihat wajah Lestari berulang kali di pikirannya. Ada rasa penasaran yang tumbuh perlahan. Siapa gadis itu? Kenapa ia terlihat begitu kuat, tapi matanya seperti menyimpan kesedihan? Di sisi lain, di warteg kecil itu, Lestari duduk di bangku belakang setelah pelanggan terakhir pergi. Ia menatap uang tip kecil yang tersisa di meja dan tersenyum. Entah kenapa, hatinya hangat. Pria itu terlihat berbeda, sopan, dan tidak seperti kebanyakan pelanggan yang sering menggoda atau berbicara seenaknya. Hujan mulai turun lagi, rintiknya lembut di atap seng. Di dalam keheningan itu, dua hati yang tidak saling mengenal mulai terikat oleh sesuatu yang belum bisa dijelaskan. Bukan cinta, bukan kagum, hanya rasa tenang yang aneh, yang nanti akan tumbuh menjadi sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar pertemuan di warteg pinggir jalan. Hujan masih turun lembut di malam itu, seperti menandai awal sesuatu yang belum selesai. 2 hari berlalu sejak Andra mampir ke warteg kecil itu, tapi wajah gadis berhijab biru langit itu terus muncul di pikirannya. Ia bahkan tanpa sadar teringat senyum Lestari saat makan siang di kantor, atau bayangan matanya yang jujur saat malam mulai sepi. Pagi itu, setelah rapat di kantornya selesai, Andra berdiri di depan jendela besar lantai 2 gedung perusahaannya. Dari atas, mobil-mobil tampak seperti semut yang berlari tanpa arah. Dunia bisnis yang ia kuasai dengan mudah, tiba-tiba terasa membosankan. Entah kenapa, pikirannya melayang pada aroma sayur asem dan sambal kentang di warteg itu. Reno, panggilnya pelan pada asisten pribadinya yang sedang merapikan berkas. Ya, Pak. Sore ini, jangan jemput saya di kantor. Saya ada urusan pribadi. Reno mengangguk, tapi dalam hati bertanya-tanya. Bosnya jarang punya urusan pribadi selain pekerjaan. Menjelang sore, Andra memutuskan untuk pergi sendiri. Ia menyetir mobil hitamnya perlahan menuju arah yang sudah ia hafal di luar kepala. Saat mobil berhenti di depan warteg Barokah, matahari hampir tenggelam. Jalanan sudah tidak terlalu ramai, tapi suara motor dan obrolan orang-orang masih terdengar hidup. Warteg itu masih sama. Catnya yang mulai pudar, bangkunya yang retak, dan aroma tumisan bawang yang menenangkan. Tapi kali ini, Andra masuk dengan perasaan berbeda. Ada harapan kecil di dadanya. Lestari sedang menyapu lantai ketika melihatnya masuk. Sekilas ia tampak terkejut, tapi segera tersenyum seperti biasa. Mas yang kemarin, ya? Datang lagi, ucapnya ramah. Andra mengangguk. Iya. Saya kangen sayur asemnya. Lestari tertawa kecil. Wah, baru kali ini ada pelanggan kangen sama sayur asem. Ia kembali ke dapur, mengambilkan nasi dan lauk. Sementara itu, Andra duduk di tempat yang sama seperti dulu, memperhatikan sekeliling. Ada 2 ibu-ibu sedang makan, seorang tukang ojek yang menunggu hujan reda, dan seorang anak kecil yang bermain dengan tutup botol di lantai. Suasana itu sederhana, tapi penuh kehidupan. Saat Lestari datang membawa makanan, Andra menatapnya sejenak. Kamu kerja dari pagi terus, ya? Iya, Mas. Biasanya sampai malam. Kalau sepi begini malah enak, bisa istirahat sedikit. Capek enggak? Lestari tersenyum, menaruh piring di meja. Namanya juga hidup, Mas. Capek itu biasa. Yang penting bisa terus jalan. Andra terdiam, mendengar kalimat sederhana itu seperti tamparan halus. Ia punya segalanya, tapi sering mengeluh soal hal sepele. Sedangkan gadis ini, dengan semua keterbatasannya, bisa bicara tentang hidup dengan ringan. Mas kerjanya di mana, sih? Tanya Lestari sambil menuangkan teh manis ke gelas kaca. Di proyek, jawab Andra singkat. Oh, kerja lapangan, ya? Iya, kadang keluar kota juga. Lestari mengangguk pelan. Pantes aja kulitnya agak gosong. He. Andra tertawa kecil untuk pertama kali setelah sekian lama. Hujan kembali turun, kali ini agak deras. Suaranya menabrak atap seng dengan ritme yang menenangkan. Lestari duduk di bangku seberang, menatap hujan sambil memegang gelas teh. Andra ikut menatap ke arah luar. Dalam hening, hanya suara hujan yang berbicara. Mas, aneh ya. Orang suka hujan, tapi kadang lupa kalau ada yang harus tetap kerja di bawahnya. Ucap Lestari tiba-tiba. Andra menoleh. Maksud kamu? Ya kayak saya, tukang ojek, pedagang. Kalau hujan berhenti,
baru bisa napas. Tapi kalau nggak kerja, nggak makan. Kadang hidup lucu, ya, Mas. Andra hanya menatapnya dalam diam. Ia ingin menjawab, tapi kata-kata tertelan di tenggorokan. Hatinya hangat, tapi juga tersentuh. Setelah beberapa saat, pelanggan lain mulai pergi. Warteg itu hampir sepi. Andra masih duduk di sana, menunggu hujan berhenti, tapi sebenarnya ia menunggu sesuatu yang lain, momen yang tidak ingin cepat selesai. Lestari kembali ke meja, membawa piring kosong. Mas, tadi uangnya kelebihan lagi, loh, katanya sambil menunjukkan nota kecil. Andra menggeleng. Anggap saja buat teh tambahannya. Mas ini aneh, suka banget kasih lebih. Saya takut nanti ibu warteg pikir saya ambil uangnya, jawab Lestari jujur. Andra tertawa kecil. Kamu selalu jujur, ya. Lestari menatapnya. Kalau bukan jujur, mau apa lagi yang bisa saya jual, Mas? Orang miskin kan cuma punya kejujuran. Kalimat itu membuat dada Andra terasa sesak. Ia menatap gadis itu lama, seolah berusaha mengingat wajahnya dalam setiap detail. Matanya, suaranya, cara ia berbicara. Semuanya sederhana, tapi nyata. Tidak ada kepura-puraan di sana. Hujan perlahan berhenti. Suara adzan maghrib terdengar dari kejauhan. Lestari berdiri, menutup toples kerupuk, lalu melipat kain lap di tangannya. Saya mau bersih-bersih dulu, ya, Mas. Andra mengangguk. Boleh saya bantu? Lestari langsung menatapnya heran. Bantu? Mas mau bantu cuci piring? Kenapa enggak? Jawab Andra sambil tersenyum. Lestari tertawa geli. Mas ini benar-benar aneh. Nanti bajunya basah semua. Enggak apa-apa, toh cuma air. Dan sore itu, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, seorang bos tambang mencuci piring di warteg kecil. Tangan yang biasa memegang pena kontrak dan ponsel mahal, kini membilas piring dengan sabun cair di bawah keran air kecil. Lestari tertawa melihatnya kikuk, dan Andra ikut tertawa tanpa sadar. Saat selesai, tangan mereka tanpa sengaja bersentuhan. Keduanya terdiam sejenak. Ada keheningan yang aneh, tapi hangat. Lestari buru-buru menarik tangannya dan berdehem pelan. Makasih, Mas, udah bantu. Andra menatapnya, kali ini dengan senyum yang berbeda, lebih dalam, lebih tulus. Saya yang harusnya terima kasih. Saya jadi ingat rasanya hidup apa adanya. Malam turun perlahan, menyelimuti langit kota. Andra melangkah keluar dari warteg itu dengan langkah ringan. Hujan sudah reda, udara terasa segar. Ia menatap papan warteg yang mulai memudar, lalu menatap sekali lagi ke dalam, tempat Lestari masih membereskan meja. Ada sesuatu dalam dirinya yang berubah malam itu. Ia tak tahu apa, tapi yang pasti, hidupnya tidak lagi sama sejak mengenal gadis pelayan warteg itu. Sejak malam itu, Andra jadi sering melirik jam di tengah kesibukannya. Rapat penting pun terasa hambar, seolah pikirannya tak lagi berada di ruang rapat yang dingin itu, tapi di warteg kecil dengan suara hujan yang lembut dan tawa sederhana yang tak bisa ia lupakan. Hari-hari berjalan, tapi setiap kali sore tiba, hatinya seakan berbisik untuk kembali ke tempat itu. Namun Andra tahu, ia bukan orang biasa. Dunia yang ia jalani penuh sorotan, penuh rahasia dan kepentingan. Ia takut satu langkah kecil salah bisa merusak segalanya. Tapi setiap kali ia mencoba mengabaikannya, wajah Lestari muncul di pikirannya, membuat dadanya terasa sesak. Suatu pagi, asisten pribadinya, Reno, masuk ruang kerja dengan wajah sedikit bingung. Pak, saya lihat Bapak beberapa kali keluar sendiri tanpa sopir akhir-akhir ini. Ada urusan penting, ya? Tanyanya hati-hati. Andra menutup laptopnya perlahan, lalu menatap Reno tanpa ekspresi. Urusan pribadi. Reno mengangguk pelan, tapi matanya memendam rasa penasaran. Bosnya yang selalu perfeksionis, mendadak sering keluar tanpa agenda jelas. Siang itu, setelah pertemuan dengan investor, Reno tak sengaja melihat Andra berhenti di tepi jalan, tepat di depan warteg kecil. Ia memperhatikan dari jauh, melihat bosnya turun dari mobil dan masuk ke sana. Pandangan Reno tak lepas dari sosok gadis yang melayaninya dengan senyum tulus. Saat itu juga, Reno sadar bahwa sesuatu sedang terjadi, sesuatu yang tidak pernah ia bayangkan. Beberapa hari kemudian, Andra kembali ke warteg. Tapi kali ini suasananya lebih tenang, hanya ada dua pelanggan lain.
Lestari tampak kelelahan, wajahnya pucat, tapi masih menyambutnya dengan senyum. "Mas datang lagi," katanya dengan suara lembut tapi terdengar lemah. Andra langsung khawatir. "Kamu sakit?" "Enggak, cuma kecapean. Tadi malam ibu saya kambuh, jadi enggak tidur." Andra terdiam. "Ibumu sakit apa?" "Lama, Mas. Asma dan lambung. Kadang kalau cuaca dingin suka kambuh." Andra menatap wajah gadis itu. Ada rasa iba yang tumbuh tanpa bisa ia kendalikan. "Kenapa nggak dibawa ke rumah sakit?" Lestari tersenyum tipis. "Duitnya nggak cukup, Mas. Yang penting saya bisa kerja, bisa beli obat seadanya." Andra tak bisa berkata apa-apa. Ia hanya menatap piringnya yang sudah dingin. Di dalam hatinya, perasaan campur aduk antara kagum dan iba membuatnya ingin melakukan sesuatu. Tapi ia tahu, kalau ia langsung membantu, Lestari pasti menolak. Gadis itu terlalu menjaga harga dirinya. Malam itu, Andra pulang dengan hati berat. Di kamarnya yang luas dan mewah, ia berdiri di depan jendela besar, menatap kota yang dipenuhi cahaya. Tapi semua gemerlap itu tak berarti apa-apa. Ia teringat mata Lestari yang sayu, tangan yang lelah, dan suaranya yang lembut saat bicara tentang ibunya. Keesokan harinya, Andra memanggil Reno ke ruang kerjanya. "Reno, aku mau kamu kirim seseorang ke alamat ini," katanya sambil menulis di secari kertas. "Bilang saja dari donatur. Bantu biaya pengobatan seorang ibu bernama Ibu Nuraini. Jangan sebut nama saya." Reno membaca alamat itu, lalu mengangkat alisnya pelan. Ia mengenali daerah itu, gang kecil di belakang pasar. Tapi ia tak berani bertanya. "Baik, Pak. Saya urus hari ini." Sementara itu, di sore yang sama, Lestari sedang menyiapkan lauk di dapur warteg saat seseorang datang membawa amplop coklat. "Dari donatur, Mbak," kata lelaki itu singkat lalu pergi. Lestari bingung, membuka amplop itu perlahan. Di dalamnya ada sejumlah uang dan catatan kecil bertuliskan, "Untuk kesembuhan ibu. Dari seseorang yang peduli." Matanya langsung berkaca-kaca. Ia menatap uang itu lama, lalu menatap langit-langit warteg. "Ya Allah, siapa yang sebaik ini?" gumamnya pelan. Hari berganti. Andra datang lagi ke warteg itu, dan kali ini wajah Lestari tampak sedikit cerah. "Ibu saya udah mendingan, Mas," katanya sambil tersenyum bahagia. "Syukurlah," jawab Andra, menatapnya dengan lega. "Sudah dibawa ke dokter?" "Udah, Mas. Entah gimana, tiba-tiba ada orang kirim bantuan. Katanya dari donatur." Andra menahan senyum, pura-pura terkejut. "Oh ya? Wah, berarti rezekimu lagi baik." Lestari mengangguk pelan. "Saya nggak tahu siapa yang bantu, tapi saya doain semoga Allah balas kebaikannya." Andra menatapnya lama, tapi tak berkata apapun. Dalam hati, ada rasa haru yang hangat. Ia tidak butuh ucapan terima kasih. Cukup melihat senyum itu kembali di wajah Lestari sudah membuatnya bahagia. Namun di sisi lain, Reno mulai gelisah. Ia merasa tanggung jawabnya bukan hanya sebagai asisten, tapi juga sebagai penjaga reputasi bosnya. Ia tahu, hubungan Andra dengan gadis warteg itu bisa menjadi masalah besar kalau sampai bocor ke media atau ke kalangan bisnis. Suatu malam, Reno memberanikan diri berbicara. "Pak, maaf kalau saya lancang, tapi saya khawatir. Kalau Bapak terus dekat dengan gadis itu, apa nggak berisiko?" Andra menatapnya tajam. "Reno, kamu tahu saya orangnya bagaimana. Saya tahu apa yang saya lakukan. Tapi Bapak orang besar. Dunia Bapak beda sama dia." Andra menarik napas panjang, lalu menjawab pelan tapi tegas. "Justru karena dunia saya terlalu penuh kepalsuan, Reno. Kadang saya butuh sesuatu yang nyata. Sesuatu yang nggak pakai topeng." Reno terdiam. Ia tahu, kata-kata itu datang dari hati seseorang yang lelah hidup dalam bayangan uang dan status. Malam itu, setelah Reno keluar, Andra duduk sendirian di ruang kerjanya. Ia memandangi foto-foto lamanya di rak. Potret dirinya ditambang, bersama para investor, dengan senyum formal yang kini terasa asing. Ia baru sadar, selama ini ia punya segalanya kecuali ketenangan. Dan anehnya, ketenangan itu justru datang dari seorang gadis sederhana yang bahkan tidak tahu siapa dirinya sebenarnya. Sejak malam itu, Andra mulai menyadari,
Setiap langkahnya seolah selalu terhubung pada sosok Lestari. Di tengah gemuruh rapat dan tumpukan dokumen yang menyesakan, bayangan wajah gadis itu selalu muncul, membuatnya sulit fokus. Bukan karena parasnya semata, tapi karena sesuatu yang belum pernah ia temukan dalam hidup, ketulusan tanpa pamrih. Sementara itu, di sudut kota yang jauh dari kemewahan, Lestari menjalani hari dengan tubuh yang nyaris tak punya waktu untuk istirahat. Ia bangun sebelum subuh, menyiapkan sarapan sederhana untuk ibunya, lalu berjalan ke pasar membeli bahan masakan untuk warteg. Langkahnya cepat, matanya sembab karena kurang tidur. Tapi setiap kali melihat ibunya tersenyum sedikit, lelah itu seperti menguap. Pagi itu udara lembab. Di dalam kamar sempit berukuran 3 kali 4 meter, Ibu Lestari terbaring lemah. Batuknya terdengar berat. Lestari menatap wajah wanita parubaya itu sambil menaruh handuk basah di dahinya. Ibu istirahat dulu ya, nanti Lestari pulang cepat. Ibu membuka mata pelan. Kamu jangan pulang cepat, nak. Kerja yang rajin. Ibu masih kuat kok. Lestari tersenyum, meski air matanya hampir jatuh. Ibu tuh kalau ngomong suka nggak jujur, padahal kelihatan banget capeknya. Ia mengusap tangan ibunya, lalu bergegas pergi. Di perjalanan menuju warteg, pikirannya berputar-putar tentang bagaimana caranya menambah penghasilan. Gaji pelayan warteg nyaris tak cukup untuk biaya obat dan sewa kamar. Kadang ia berpikir mencari kerja lain, tapi siapa yang mau menerima gadis tanpa ijazah SMA? Siang itu, warteg Barokah cukup ramai. Pelanggan datang silih berganti, membuat Lestari sibuk tanpa henti. Keringat mengalir di pelipisnya, tapi ia tetap tersenyum. Ia percaya, senyum adalah cara terbaik melawan nasib. Di antara riuh pelanggan, tiba-tiba suara lembut yang ia kenal baik memecah keramaian. Sayur asemnya masih ada. Lestari menoleh. Dan di sana, berdiri Andra dengan kemeja putih dan senyum hangat yang sama. Ada sedikit debu di ujung sepatunya, tapi entah kenapa justru membuatnya terlihat lebih nyata. Ada, Mas. Duduk dulu. Andra menatapnya sebentar sebelum duduk. Kamu kelihatan capek. Lestari tertawa kecil. Udah biasa, Mas. Capeknya orang kecil nggak bisa dihindarin. Andra memperhatikan wajahnya yang pucat, lalu diam lama. Dalam diam itu, ia menyadari betapa kuatnya gadis itu bertahan. Ia ingin bilang kalau ia bisa bantu, tapi menahan diri. Ia tahu, sedikit saja ia salah bicara, gadis itu bisa menjauh. Beberapa saat kemudian, pelanggan mulai berkurang. Lestari akhirnya bisa duduk sebentar, meneguk air putih. Andra menatapnya sambil berkata pelan, "Kamu nggak pernah libur, ya?" "Jarang, Mas. Kalau libur, siapa yang kerja? Lagi pula, saya suka kok kerja di sini. Banyak yang butuh makan murah. Kadang lihat orang bisa makan aja udah bikin hati tenang." Andra menatapnya dengan kagum. Kamu selalu lihat hal baik di tempat yang bahkan orang lain anggap biasa. Lestari tersenyum kecil. Kalau kita terus lihat yang jelek, hidup nggak bakal ada habisnya, Mas. Hening sesaat. Hanya terdengar suara panci dari dapur dan langkah seseorang yang lewat di luar. Hujan turun perlahan, seolah jadi latar lembut untuk percakapan yang tak ingin berhenti. Di sisi lain kota, Reno yang sedang memeriksa laporan proyek menatap layar komputer sambil menghela napas berat. Ia baru saja mendapat kabar dari salah satu karyawan lapangan yang melihat bosnya beberapa kali mampir ke daerah kecil di pinggiran kota. Reno tahu, itu pasti tentang gadis warteg itu lagi. Dan itu membuatnya semakin resah. Dunia bisnis tambang penuh intrik, dan satu kesalahan kecil bisa menjadi bahan gosip besar. Ia tak ingin nama besar Andra jatuh hanya karena hubungan yang tak seimbang. Sore itu, saat Andra kembali ke kantornya, Reno sudah menunggunya dengan wajah tegang. "Pak, boleh saya bicara sebentar?" "Boleh. Ada apa?" "Saya cuma khawatir. Kalau orang tahu Bapak sering ke tempat itu, bisa jadi bahan omongan. Apalagi kalau sampai media tahu. Dunia Bapak dan dia terlalu jauh, Pak." Andra terdiam lama. Ia menatap jendela, melihat langit yang mulai gelap. "Reno, kamu pernah merasa hidupmu kosong meski punya segalanya?" Reno bingung. "Maksud Bapak?" "Kadang, kita sibuk cari uang sampai lupa caranya merasa hidup. Tapi waktu saya duduk di warteg itu, saya ngerasa damai.
Dan entah kenapa, saya pengen terus datang ke sana. Reno menunduk. Ia tahu kata-kata itu bukan sekadar perasaan sesaat. Bosnya yang tegas dan dingin bisa berbicara selembut itu hanya kalau ia benar-benar tersentuh. Tapi Reno tetap berusaha realistis. Tapi Bapak harus hati-hati. Dunia Bapak bisa menghancurkan apapun yang sederhana. Andra mengangguk pelan. Ia tahu Reno benar. Tapi ia juga tahu, ada hal-hal yang tak bisa dikendalikan logika. Malam itu, di kamar sempitnya, Lestari menatap langit-langit dengan mata yang tak bisa terpejam. Hujan menetes di luar, suara gemericiknya menyatu dengan pikirannya yang kusut. Ia teringat Andra, pria berwajah tenang yang selalu sopan, tapi penuh misteri. Ia tak tahu siapa sebenarnya Andra, tapi setiap kali pria itu datang, hatinya seperti merasa aman. Ia menatap ibunya yang sedang tidur, lalu berbisik pelan. Bu, kalau ada orang baik datang di hidup kita, apa harus kita percaya? Ibunya membuka mata sebentar, tersenyum lemah. Percaya boleh, nak, tapi tetap jaga hati. Orang baik pun bisa berubah kalau diuji. Kata-kata itu menancap dalam benaknya. Lestari menutup mata, tapi pikirannya masih melayang pada sosok pria yang duduk di bangku warteg, makan sayur asem dengan senyum yang hangat. Ia tidak tahu, malam itu di tempat lain, pria itu juga sedang menatap langit yang sama, memikirkan dirinya dengan perasaan yang sama rumitnya. Dua dunia yang berbeda, dua hati yang sama-sama kesepian, mulai berjalan di jalur yang perlahan akan bertemu di satu titik di mana cinta dan rahasia akan saling menyingkap satu persatu. Hari itu, mentari pagi terasa hangat setelah semalam hujan mengguyur kota. Jalanan masih basah, tapi langit bersih dan cerah. Di sebuah mobil hitam yang melaju perlahan melewati gang kecil, Andra duduk tenang di belakang kemudi, tanpa sopir, tanpa jas mahal, hanya mengenakan kemeja polos warna abu muda. Tujuannya tetap satu, warteg kecil yang kini terasa lebih berarti daripada gedung perusahaannya sendiri. Saat tiba di sana, suara wajan yang bergesekan dengan sendok terdengar dari dapur. Aroma tumisan bumbu memenuhi udara. Lestari tampak sedang menatap piring di meja, wajahnya segar meski matanya masih menyimpan lelah. Saat melihat Andra, senyum itu kembali muncul, seperti cahaya pagi yang menembus jendela. Mas Andra, datang pagi banget, ucapnya ramah. Andra membalas dengan senyum hangat. Kangen sarapan di sini. Lestari terkekeh kecil. Nasi uduk sama tempe orek, kayak kemarin. Boleh, tapi kali ini saya yang ambil sendiri, biar kamu istirahat sebentar. Lestari menggeleng cepat. Nggak usah, Mas. Biar saya aja. Kalau pelanggan ngambil sendiri nanti ibu warteg ngomel. Andra tertawa pelan. Oke deh, saya nurut. Mereka berbicara ringan di antara piring dan sendok yang beradu, tapi ada sesuatu yang berubah. Cara Andra menatap Lestari lebih lembut, tidak lagi sekadar rasa kagum. Begitu pula Lestari, ia mulai merasa nyaman setiap kali pria itu datang. Hatinya yang selama ini tertutup perlahan terbuka, meski ia tahu mereka berasal dari dunia yang jauh berbeda. Usai sarapan, Andra duduk cukup lama sambil menikmati teh hangat. Di luar, angin meniup daun-daun kering dari pohon mangga di depan warteg. Lestari duduk di bangku seberang, sambil melipat serbet. Suasana hening, tapi tidak canggung. Mas, saya pernah penasaran, ucap Lestari tiba-tiba. Kenapa Mas selalu makan di sini? Banyak warung lebih bagus dari ini, loh. Andra menatapnya, tersenyum samar. Karena di sini saya ngerasa bukan siapa-siapa. Di tempat lain, semua orang lihat saya dari apa yang saya punya. Di sini, cuma rasa lapar dan senyum yang penting. Lestari terdiam, matanya menatap wajah Andra yang tenang. Kalimatnya kayak orang bijak, tapi matanya kayak orang capek. Andra tertawa kecil. Mungkin dua-duanya benar. Mereka sama-sama diam lagi, membiarkan waktu berjalan pelan. Dari kejauhan, terdengar suara azan zuhur. Lestari menunduk, lalu berkata pelan, Mas, saya boleh jujur? Tentu. Kadang saya takut, Mas. Takut terbiasa sama seseorang yang bisa pergi kapan saja. Saya udah sering ditinggalin orang. Ayah, teman, bahkan beberapa pelanggan baik yang tiba-tiba nggak pernah datang lagi. Jadi, kalau Mas suatu hari nggak kesini lagi, mungkin saya bakal kangen. Andra menatapnya dalam diam. Kata-kata itu menembus sesuatu di dalam dadanya.
Ia ingin berkata bahwa ia tak akan pergi, tapi ia juga tahu bahwa dunia tidak sesederhana itu. Ia hanya bisa berkata pelan, "Kalau saya pergi, mungkin bukan karena saya mau, tapi karena keadaan yang maksa." Lestari tersenyum tipis, mencoba menutupi rasa hangat yang naik di pipinya. "Iya, saya ngerti." Hari itu menjadi awal perubahan. Setelah kejadian itu, Andra semakin sering datang, bahkan kadang membantu Lestari menutup warteg di malam hari. Ia mulai tahu bahwa Lestari suka melukis kecil di buku catatan bekas, dan Lestari tahu bahwa Andra suka menatap langit malam sambil mendengarkan suara hujan. Suatu malam, saat warteg sudah hampir tutup, hujan turun dengan derasnya. Lestari sedang menata kursi ke dalam ketika tiba-tiba petir menyambar dan lampu padam. "Aduh!" Lestari terlonjak kecil. "Tenang," suara Andra terdengar di belakangnya. Ia mengambil ponsel, menyalakan senter, dan cahaya putihnya menerangi ruangan kecil itu. "Makasih, Mas," kata Lestari sambil menunduk. "Saya paling gak suka gelap." Andra tersenyum. "Gelap nggak selalu menakutkan, asal kita tahu ada orang yang jagain." Lestari menatapnya, dan di antara cahaya redup itu, pandangan mereka bertemu. Ada keheningan yang begitu panjang, tapi juga hangat. Seolah dunia di luar berhenti sejenak. Tiba-tiba suara motor lewat membuyarkan suasana. Lestari buru-buru memalingkan wajah, menelan debaran yang belum reda. "Mas, hujan begini nggak pulang?" Andra melihat keluar. Air turun deras, membentuk tirai di depan pintu. "Saya tunggu reda dulu. Kamu juga sebaiknya jangan jalan dulu." "Saya biasa kok jalan di hujan, Mas." "Ya, tapi malam ini beda," jawab Andra pelan, membuat Lestari menatapnya heran. "Entah kenapa saya nggak tenang kalau kamu kehujanan sendirian." Kata-kata itu menggantung di udara. Tak ada yang berani memecahnya. Hanya suara hujan dan detak jantung yang terasa makin cepat. Ketika akhirnya hujan mereda, Andra mengantar Lestari sampai ujung gang. Udara dingin menyentuh kulit, dan sisa air menetes dari atap rumah. Lestari berjalan pelan, sementara Andra memayungi mereka berdua. "Mas, nggak perlu ngantar. Rumah saya nggak jauh. Biar saya pastikan kamu sampai." Langkah mereka berhenti di depan gang kecil. Lestari menatap Andra, lalu menunduk. "Makasih, Mas. Udah baik banget sama saya." Andra menatapnya lama, lalu berkata lembut, "Kalau kamu butuh bantuan, apapun itu, janji ya bilang ke saya." Lestari tersenyum tipis. "Saya nggak mau ngerepotin orang." "Bukan repot. Kadang bantu orang justru bikin saya ngerasa hidup." Hening sejenak. Angin membawa aroma tanah basah. Lestari menggigit bibir bawahnya, lalu pelan-pelan mengangguk. "Baik, Mas. Saya janji." Andra menatapnya dalam-dalam, lalu menyerahkan payungnya. "Ambil ini. Saya punya banyak. Tapi nanti Mas kehujanan." "Saya nggak apa-apa." Lestari menerima payung itu, jari mereka bersentuhan sebentar, membuat dada keduanya bergetar. Saat Andra berbalik pergi, Lestari menatap punggungnya sampai hilang di tikungan. Hujan berhenti sepenuhnya, tapi hatinya berdebar seperti hujan baru saja dimulai. Malam itu, untuk pertama kalinya, Lestari berdoa bukan hanya untuk ibunya, tapi juga untuk seseorang yang baru saja membuatnya percaya bahwa kebaikan masih ada di dunia ini. Dan di rumah mewahnya yang sunyi, Andra duduk di balkon dengan pakaian basah, memandangi langit gelap. Untuk pertama kalinya sejak bertahun-tahun, ia tersenyum tanpa alasan, karena hatinya mulai mengenal cinta yang tumbuh perlahan dari tempat yang tak pernah ia duga. Namun seperti hujan yang datang setelah langit terlalu lama cerah, kebahagiaan itu tak berlangsung lama. Takdir mulai memainkan caranya sendiri untuk menguji hati mereka. Pagi itu, langit Jakarta biru cerah. Lestari membuka warteg seperti biasa, menyiapkan lauk dengan semangat yang tak ia sadari berasal dari satu alasan, menunggu seseorang datang. Tapi hari itu, Andra tak muncul. Hari berikutnya pun sama. Hingga 3 hari berlalu, dan bangku kayu di pojok warteg itu tetap kosong. Setiap kali pintu berbunyi, matanya refleks menoleh, berharap melihat pria berkemeja polos itu datang membawa senyum yang tenang. Tapi yang datang hanya pelanggan biasa, wajah-wajah asing yang silih berganti. Di dalam hatinya, ada rasa kehilangan yang pelan-pelan tumbuh menjadi rindu. Di sisi lain kota, Andra sibuk menghadiri serangkaian rapat besar.
Salah satu perusahaannya sedang disorot media karena proyek tambang barunya yang dinilai merugikan warga setempat. Wartawan berlomba-lomba menggali berita tentang sosok sang pemilik tambang, Andra Pratama. Wajahnya terpampang di layar televisi, majalah, dan media sosial. Dan hari itu, nasib mempertemukan dua dunia itu dengan cara yang paling tak terduga. Sore menjelang, warteg Barokah tak terlalu ramai. Seorang pelanggan setia yang sering menonton berita di televisi kecil pojok ruangan menyalakan saluran berita nasional. Suara penyiar perempuan menggema, pemilik perusahaan tambang terbesar, Andra Pratama, menghadiri konferensi pers hari ini terkait isu lingkungan di Kalimantan. Lestari yang tengah mengisi teh di gelas pelanggan spontan menoleh. Pandangannya terpaku pada layar televisi. Di sana, sosok pria berjas abu-abu berdiri di hadapan banyak kamera. Suaranya jelas, wibawanya kuat, dan senyumnya senyum yang ia kenal betul. Tangannya gemetar. Itu, suaranya tercekat. Pelanggan di depannya ikut menatap layar. Wah, orang kaya banget ya itu, bos tambang Andra Pratama. Dengar-dengar perusahaannya punya tambang di 3 provinsi. Lestari menelan ludah. Wajahnya pucat. Ia mencoba tersenyum kaku, lalu cepat-cepat kembali ke dapur, tapi langkahnya goyah. Di sana, ia bersandar di dinding, menahan dada yang berdegup tak karuan. Semua potongan kenangan tiba-tiba berputar. Cara Andra menatapnya, sikap sopannya, tutur katanya. Semua tampak begitu tulus. Tapi kini semuanya terasa seperti sandiwara. Mungkin dia datang ke sini cuma buat hiburan. Bisiknya pelan, suaranya bergetar. Aku ini cuma pelayan warteg, mana mungkin dia sungguh-sungguh. Malam itu, ia pulang lebih cepat. Langit mendung, jalanan basah oleh sisa hujan. Ia berjalan tanpa arah, payung di tangannya gemetar. Di kepalanya hanya satu pertanyaan, mengapa Andra tidak jujur? Sementara itu, di rumah besar yang sunyi, Andra duduk di ruang kerjanya dengan wajah lelah. Ia tahu berita tentang dirinya kini tersebar di mana-mana. Ponselnya penuh dengan panggilan yang ia abaikan. Tapi ada satu nama yang terus ia cari di layar, Lestari. Ia ingin menghubungi gadis itu, tapi sesuatu menahannya. Ia takut. Takut kehilangan sesuatu yang paling ia jaga, pandangan jujur Lestari terhadap dirinya yang bukan siapa-siapa. Namun takdir tak memberi waktu untuk berpikir lama. Malam berikutnya, ketika hujan turun deras, Andra memutuskan datang ke warteg itu. Ia mengenakan jaket sederhana, tanpa mobil mewah, tanpa pengawal. Warteg itu sudah hampir tutup. Lestari tengah mengelap meja, tapi langkahnya terhenti ketika pintu terbuka dan sosok itu muncul. Andra, suaranya bergetar, tanpa embel-embel, "Mas," seperti biasanya. Andra menatapnya dengan mata yang sama teduhnya, tapi kali ini tak ada senyum. "Kamu udah tahu, ya?" Lestari menatapnya tajam, air matanya mulai jatuh. "Kenapa kamu nggak bilang dari awal? Kamu pikir aku nggak pantas tahu siapa kamu sebenarnya?" Andra menarik napas panjang. "Aku cuma pengin kamu kenal aku apa adanya, tanpa nama besar, tanpa uang, tanpa segala hal yang bikin aku kehilangan diri sendiri." "Jadi semua ini bohong?" "Tidak." Andra menatapnya dalam. "Yang aku rasain ke kamu, itu yang paling jujur dari semua hal yang pernah aku punya." Lestari terdiam lama. Hatinya penuh amarah, tapi di balik itu ada luka yang lebih dalam. Luka karena merasa tak pantas. "Aku cuma pelayan warteg, Andra. Dunia kamu terlalu tinggi. Aku bahkan gak bisa nyentuhnya tanpa jatuh." Andra melangkah mendekat. "Aku nggak peduli dunia mana yang kamu pikir aku punya. Yang aku tahu, di depan aku sekarang ada perempuan yang bikin aku ngerasa hidup." "Berhenti ngomong begitu," teriak Lestari pelan, air matanya deras. "Kamu nggak tahu gimana rasanya jadi orang yang selalu ditinggalkan, Andra. Aku nggak mau jadi permainan perasaan buat orang sepertimu." Hening panjang menyelimuti ruangan. Di luar, hujan turun semakin deras, seperti menutupi suara isak mereka. Andra akhirnya berkata pelan, suaranya nyaris bergetar. "Aku nggak akan maksa kamu percaya. Tapi satu hal. Aku datang ke sini bukan karena kasihan. Aku datang karena aku butuh kamu." Lestari menatapnya dengan mata yang basah, tapi tetap berani. "Kalau kamu benar butuh aku, kenapa baru sekarang jujur?" Andra menunduk, lalu berkata lirih, "Karena aku takut.
Takut kehilangan satu-satunya tempat di mana aku bisa jadi manusia biasa. Kata-kata itu menusuk hati Lestari. Ia menunduk, menahan tangis. Hujan masih turun deras, tapi kini di antara mereka ada jarak yang tak lagi bisa dijembatani. Andra melangkah mundur, menatap Lestari sekali lagi sebelum berbalik pergi. Aku nggak tahu kamu bakal maafin aku atau enggak, katanya lirih. Tapi aku nggak akan berhenti doain kamu bahagia. Walaupun bukan sama aku. Pintu warteg menutup perlahan, meninggalkan keheningan. Lestari berdiri di sana, air mata jatuh bersamaan dengan rintik hujan yang menetes dari atap. Di dadanya ada sesak yang tak bisa dijelaskan, antara cinta, kecewa, dan kehilangan. Malam itu, untuk pertama kalinya, dua hati yang sama-sama jujur terpisah oleh kebenaran yang seharusnya menyatukan mereka. Hujan belum berhenti, tapi di hati Lestari, badai sudah lebih dulu menggulung segalanya. Ia duduk di bangku warteg yang kosong, lampu mulai padam satu persatu, menyisakan cahaya redup dari bohlam kecil di sudut dapur. Tangannya menggenggam gelas teh hangat yang sudah dingin, matanya menatap pintu yang baru saja tertutup. Air mata tak lagi bisa ia tahan. Ia menunduk, menangis tanpa suara. Semua kenangan bersama Andra berkelebat, tawa kecilnya, cara dia menatap lembut, bahkan saat mereka sama-sama mencuci piring di bawah cahaya lampu yang remang. Semua terasa nyata, tapi kini justru menyakitkan. Kenapa harus dia? Bisiknya lirih. Kenapa harus orang seperti dia yang datang lalu pergi begitu saja? Di luar sana, Andra masih berdiri di bawah hujan. Payung yang ia bawa tadi tertinggal di dalam warteg. Air menetes dari rambutnya, tapi ia tak peduli. Langkahnya berat, tapi hatinya lebih berat lagi. Ia tahu Lestari terluka. Ia tahu, semua yang ia sembunyikan kini menjadi dinding tinggi di antara mereka. Ia tak menyalahkan siapapun, kecuali dirinya sendiri. Keesokan harinya, warteg Barokah tampak sepi. Lestari datang lebih pagi, tapi semangatnya hilang. Ibu warteg menatapnya heran. Tari, kamu kenapa? Sakit. Lestari menggeleng pelan. Enggak, Bu. Cuma capek aja. Capek hati, ya? Tanya ibu itu setengah bercanda, tapi tatapan Lestari membuatnya terdiam. Hari-hari berikutnya berlalu lambat. Andra tak lagi datang, dan setiap kali pelanggan menyebut namanya tanpa sengaja, dada Lestari seperti ditusuk. Malam-malamnya diisi oleh pikiran yang tak bisa ia hentikan. Apakah Andra benar-benar mencintainya? Atau hanya rasa kasihan dari orang kaya pada gadis miskin? Namun waktu tak benar-benar menyembuhkan. Ia hanya menunda luka agar terasa samar. Hingga suatu sore, takdir kembali mempertemukan mereka dengan cara yang tak direncanakan. Hari itu hujan turun deras. Lestari baru saja menutup warteg lebih awal karena atap bocor. Ia berjalan cepat di bawah payung, menyusuri gang menuju rumah kontrakannya. Di ujung jalan, suara klakson terdengar. Sebuah mobil hitam berhenti, dan dari balik kaca yang buram oleh hujan, seseorang membuka jendela. Tari. Suara itu membuat langkahnya terhenti. Ia tahu suara itu. Suara yang selama ini ia rindukan sekaligus hindari. Andra keluar dari mobil. Payung di tangannya terbuka, menghampirinya perlahan. Wajahnya basah, bukan karena hujan, tapi karena air mata yang sejak tadi ia tahan. Kenapa kamu datang lagi? Suara Lestari bergetar, antara marah dan rindu. Karena aku nggak bisa berhenti mikirin kamu, jawab Andra pelan. Setiap kali aku makan, aku keinget kamu. Setiap kali hujan turun, aku keinget caramu senyum. Aku tahu aku salah, tapi aku cuma pengen kamu tahu, semua yang aku bilang dulu itu bukan bohong. Lestari menatapnya dengan mata yang penuh air. Aku nggak butuh penjelasan lagi, Andra. Dunia kamu terlalu jauh. Aku cuma pelayan warteg. Aku nggak bisa ikut hidup di dunia kamu yang penuh kamera dan sorotan. Andra mendekat setapak. Aku juga nggak mau kamu ikut ke dunia itu. Aku cuma pengen kamu tetap jadi kamu, yang sederhana, yang apa adanya. Dunia aku boleh besar, tapi tanpa kamu rasanya kosong. Air mata Lestari jatuh di pipinya. Andra, kamu nggak ngerti. Aku takut. Takut kalau suatu hari kamu sadar aku nggak pantas. Takut kalau semua ini cuma jadi cerita singkat yang kamu lupakan. Andra menatapnya lama, lalu pelan-pelan memegang kedua tangan Lestari. Kalau aku cuma mau main-main, aku nggak akan berjuang sejauh ini.
Aku datang malam ini bukan buat minta maaf, tapi buat minta kesempatan. Sekali aja. Lestari mencoba menarik tangannya, tapi genggaman Andra terlalu kuat. Matanya beradu dengan tatapan yang dulu membuatnya tenang. Hujan semakin deras, tapi mereka tetap berdiri di sana, dua orang yang tersesat di antara cinta dan luka. Kalau aku kasih kesempatan itu, suara Lestari nyaris tak terdengar, apa kamu janji nggak akan nyakitin aku lagi? Andra mengangguk, suaranya bergetar. Aku janji. Aku nggak janji hidup kita bakal gampang, tapi aku janji nggak akan ninggalin kamu sendirian. Lestari terdiam lama. Hujan menetes di wajahnya, bercampur air mata. Ia tahu, di hatinya masih ada cinta yang belum padam. Tapi di pikirannya, masih ada rasa takut yang menahan. Ia ingin memaafkan, tapi juga ingin melindungi dirinya sendiri. Saat itu, suara keras tiba-tiba memecah suasana. Dari kejauhan, seseorang berteriak, "Pak Andra." Wartawan udah datang ke lokasi, Pak. Andra menoleh cepat. Di ujung jalan, seorang pria berpayung hitam, Reno, asistennya, berdiri cemas. Lestari melihat itu, dan hatinya seperti diremas. Dunia Andra kembali menjemputnya, dunia yang bukan miliknya. Andra menatap Reno, lalu kembali menatap Lestari. Aku harus pergi dulu, tapi aku bakal balik. Aku janji. Lestari hanya menunduk, suaranya nyaris tenggelam dalam hujan. Pergilah, Andra. Dunia kamu udah nunggu. Andra ingin berkata sesuatu, tapi ia tahu tak ada kata yang cukup. Ia menatap wajah gadis itu sekali lagi, lalu berbalik dengan langkah berat. Reno menatapnya tanpa berani bicara. Mereka masuk ke mobil dan pergi, meninggalkan Lestari berdiri sendiri di bawah hujan. Saat mobil itu menghilang di tikungan, Lestari menatap langit. Air matanya bercampur hujan, tapi kali ini ia tak menahan tangis. Ia tahu cinta mereka belum selesai, tapi ia juga tahu, kadang cinta harus berjuang melawan takdir lebih dulu sebelum bisa dimenangkan. Dan di dalam mobil yang melaju cepat, Andra menggenggam erat cincin kecil di tangannya. Cincin sederhana yang ia beli untuk gadis pelayan warteg yang berhasil mengubah hidup seorang bos tambang kaya raya menjadi manusia yang kembali tahu rasanya mencintai dengan tulus. Tapi malam itu, jalan terasa lebih panjang dari biasanya. Reno yang duduk di kursi depan tak berani bicara apapun. Dari kaca spion, ia bisa melihat tatapan bosnya yang kosong, menatap cincin di genggamannya seperti menatap sesuatu yang tak bisa ia miliki. Anda yakin mau terusin ini, Pak? Tanya Reno pelan. Andra menatap keluar jendela, melihat lampu-lampu kota yang berpendar di tengah hujan. Aku nggak tahu, Reno. Tapi kalau aku berhenti sekarang, aku tahu aku bakal kehilangan sesuatu yang nggak bisa aku beli lagi seumur hidup. Reno terdiam. Ia tahu, untuk pertama kalinya, Andra bukan bicara sebagai pengusaha tambang, tapi sebagai seorang pria yang terluka. Keesokan harinya, berita tentang Andra kembali memanas. Media menyorot proyek tambang barunya yang disebut merusak lingkungan. Wartawan mengepung gerbang rumahnya. Kamera berderet di depan pagar besi tinggi. Andra nyaris tak bisa keluar rumah tanpa disorot. Dunia bisnisnya sedang bergejolak, dan setiap langkahnya kini jadi bahan pembicaraan. Di tengah kekacauan itu, satu hal yang terus menghantuinya, Lestari. Ia ingin datang, ingin menjelaskan, ingin memeluk gadis itu dan berkata bahwa semua ini akan baik-baik saja. Tapi di dunia yang kejam seperti miliknya, langkah sekecil itu bisa menimbulkan badai besar. Ia tahu, satu foto dirinya bersama gadis warteg bisa menghancurkan reputasi yang ia bangun selama bertahun-tahun. Namun bagi Lestari, semua itu tak penting. Hari-harinya kembali diisi kesunyian. Setiap pagi ia masih membuka warteg, tapi tanpa semangat. Setiap piring yang ia cuci, setiap bangku yang ia bersihkan, selalu mengingatkannya pada seseorang yang kini entah di mana. Ia menatap payung hitam yang tergantung di sudut warteg, payung yang pernah Andra berikan padanya malam itu. Satu-satunya bukti bahwa cinta mereka pernah nyata. Suatu sore, ketika hujan turun lagi, seorang pria datang ke warteg membawa amplop coklat. Mbak Lestari? Iya, saya sendiri. Ini ada kiriman untuk Ibu Nuraini, katanya dari lembaga sosial. Tolong diterima. Lestari menerima amplop itu, membuka pelan. Di dalamnya ada uang untuk biaya pengobatan ibunya, disertai surat singkat bertuliskan, semoga lekas sembuh.
Dari seseorang yang ingin kamu tahu bahwa kamu selalu dijaga. Air matanya jatuh tanpa bisa ia tahan. Ia tahu siapa yang menulis itu. Dan kali ini, bukan karena sedih, tapi karena sadar bahwa meski jauh, Andra masih memikirkannya. Namun hidup tak selalu memberi jeda bagi yang lelah. Malam itu, ibunya kembali kambuh. Nafasnya sesak, tubuhnya menggigil. Lestari panik, berlari mencari pertolongan ke tetangga. "Pak, tolong, ibu saya nggak bisa napas." Ia menangis sambil menggenggam tangan ibunya yang dingin. Ibu itu menatapnya dengan mata yang lemah. "Jangan nangis, nak, semua akan baik-baik aja." "Ibu jangan ngomong gitu, Bu. Nanti saya panggil dokter." Ibu tersenyum samar, tangannya mengusap pipi anaknya. "Kamu anak kuat, Tari. Kamu harus terus hidup, ya. Jangan takut jatuh cinta, orang baik akan selalu dijaga, asal hatinya jujur." Nafasnya terputus pelan, dan Lestari memeluk tubuh ibunya yang mulai dingin. Hujan di luar berubah deras, seolah langit pun ikut menangis. Berita tentang kepergian Ibu Lestari sampai juga ke telinga Andra lewat Reno. Saat itu juga, ia meninggalkan rapat penting, mengabaikan semua protokol, dan melaju sendiri ke arah rumah kecil di pinggiran kota. Hujan belum reda ketika ia tiba di sana. Di depan rumah kontrakan sempit itu, lampu dinding berkelap-kelip, dan di dalamnya beberapa tetangga sedang duduk membacakan doa. Andra berdiri di ambang pintu, basah kuyup, tak tahu harus bicara apa. Lestari melihatnya dari dalam. Matanya sembab, wajahnya pucat. Untuk sesaat, waktu seolah berhenti. Tak ada kata yang cukup untuk menghapus luka sebesar itu. Andra melangkah mendekat, lalu berlutut di depan jasad Ibu Lestari yang dibungkus kain putih. Tangannya bergetar. "Maaf, Bu. Saya nggak sempat kenal Ibu lebih lama." Suaranya parau. Lestari menatapnya, air matanya kembali jatuh. "Kenapa kamu ke sini?" "Karena aku tahu kamu butuh seseorang sekarang." "Saya nggak butuh siapa-siapa," jawab Lestari dengan nada pelan tapi tajam. "Saya cuma pengen tenang. Semua orang yang saya sayang selalu pergi." Andra terdiam. Ia tahu rasa kehilangan itu. Ia pun pernah kehilangan ayah di usia muda, tapi kesedihan Lestari terasa lebih dalam, karena yang pergi bukan hanya ibunya, tapi satu-satunya keluarga yang ia punya. Beberapa hari setelah pemakaman, Lestari memutuskan menutup warteg sementara. Ia butuh waktu. Tapi Andra tetap datang, berdiri di depan warteg yang terkunci, membawa bunga putih dan payung hitamnya. Ia tahu Lestari belum siap bertemu, tapi ia juga tahu, cinta yang sejati tak boleh menyerah begitu saja. Sementara itu, tekanan di dunia bisnis Andra makin berat. Saham perusahaannya turun, media menggali masa lalunya, dan rumor tentang bos tambang yang jatuh cinta pada pelayan warteg mulai beredar di forum gosip. Reno menemuinya di ruang kerja dengan wajah tegang. "Pak, kalau ini terus berlanjut, reputasi Bapak bisa hancur. Kita bisa kehilangan investor." Andra menatap Reno, suaranya tenang tapi tajam. "Aku lebih takut kehilangan dia, Reno. Kalau harus milih antara citra dan hati, aku pilih yang bikin aku bisa tidur tenang malam ini." Reno menunduk, tak bisa membantah. Ia tahu, kali ini bosnya bukan sedang mengambil keputusan bisnis, tapi keputusan hidup. Beberapa hari kemudian, Andra kembali datang ke warteg. Kali ini pintunya terbuka sedikit. Ia mengetuk pelan, lalu masuk. Lestari duduk di meja, menatap kosong ke arah jalan. Matanya masih sembab, tapi wajahnya lebih tenang. "Aku titip bunga ini buat ibumu," ucap Andra pelan, menaruh mawar putih di meja. Lestari menatapnya, lalu berkata lirih, "Terima kasih. Ibu pasti senang tahu kamu datang." Andra menarik kursi, duduk di seberangnya. "Aku tahu kamu belum siap bicara tentang kita, tapi aku pengen kamu tahu, aku di sini dan aku nggak akan pergi." Lestari menunduk, matanya mulai basah lagi. "Kenapa kamu baik banget ke saya, Andra?" "Karena kamu ngajarin aku jadi manusia," jawabnya lirih. "Dan manusia nggak akan lari dari orang yang membuatnya merasa hidup." Keheningan menyelimuti mereka. Di luar, hujan berhenti, menyisakan aroma tanah basah. Lestari menatap bunga putih itu, lalu berbisik pelan. "Mungkin ibu benar, orang baik akan selalu dijaga. Tapi kadang, dijaga juga bisa berarti diuji." Dan Andra tahu, malam itu bukan akhir,
tapi awal dari ujian baru yang akan menentukan seberapa kuat cinta mereka bertahan di antara dunia yang berbeda. Hari-hari berlalu pelan, seperti waktu ikut berhati-hati agar tak melukai keduanya lagi. Setelah kepergian ibunya, Lestari memilih menutup warteg cukup lama. Bangku kayu berdebu, jendela dibiarkan tertutup, hanya aroma sisa kenangan yang tersisa di dalamnya. Namun pagi itu berbeda. Sinar matahari menembus sela genting yang bocor. Lestari berdiri di depan pintu warteg dengan sapu di tangannya. Ia menatap papan nama, Warteg Barokah, yang mulai pudar, lalu tersenyum tipis. "Ibu pasti nggak mau aku berhenti di sini," bisiknya pelan. Ia mulai menyapu lantai, menata meja, dan membuka jendela yang selama berminggu-minggu tertutup debu. Di saat yang sama, Andra kembali ke kota setelah beberapa minggu ditambang. Ia membawa kabar baik, perusahaannya pulih, dan proyek bermasalahnya sudah selesai dengan damai. Namun di balik keberhasilan itu, satu hal masih menggantung di hatinya. Rindu pada warteg kecil itu, dan gadis berhati besar yang membuatnya belajar arti kehilangan. Sore itu, ia menepikan mobilnya di jalan yang sama seperti dulu. Warteg itu tampak hidup lagi. Lampunya menyala lembut. Aroma nasi goreng menguar dari dapur. Andra berdiri di depan pintu, menatap dalam diam. Di atas meja paling depan, ia meletakkan setangkai bunga mawar putih dan sepucuk surat pendek bertuliskan, "Terima kasih sudah membuatku mengenal cinta yang sederhana." Ia hendak pergi ketika suara lembut yang tak asing memanggil dari belakang. "Andra." Langkahnya terhenti. Ia berbalik perlahan. Lestari berdiri di ambang pintu, mengenakan apron biru. Wajahnya bersih meski matanya masih menyimpan bayang sedih. Hening sesaat, hanya suara sendok dari dapur yang terdengar jauh. "Kamu balik," katanya pelan. Andra mengangguk. "Aku janjikan, nggak akan pergi." Lestari menunduk, menahan air mata. "Aku pikir kamu udah lupa tempat ini." "Tempat ini yang bikin aku ingat siapa aku sebenarnya." Mereka saling menatap lama. Tak ada kata cinta, tapi keheningan di antara mereka lebih kuat dari 1000 pengakuan. Hujan tiba-tiba turun, membasahi jalanan di luar, tapi di dalam warteg itu hangat. Andra melangkah pelan, lalu duduk di bangku yang dulu jadi tempatnya pertama kali bertemu Lestari. "Masih jual sayur asem?" tanya Andra tersenyum. Lestari tertawa pelan, kali ini dengan mata berkaca-kaca. "Selalu. Buat pelanggan paling aneh yang pernah datang." Dan di bawah hujan sore itu, cinta mereka yang sempat hilang akhirnya menemukan jalan pulangnya. Hari-hari setelah pertemuan itu berjalan seperti mimpi yang hangat. Andra kembali datang setiap sore, duduk di bangku yang sama, menikmati sayur asem buatan Lestari, bukan lagi sebagai pelanggan misterius, tapi sebagai pria yang mencintainya tanpa harus bersembunyi. Namun cinta mereka tak lagi bisa disembunyikan. Suatu pagi, seorang wartawan mengambil foto Andra di depan warteg itu. Keesokan harinya, berita itu tersebar luas, bos tambang makan di warteg, ditemani gadis sederhana. Foto mereka terpampang di layar ponsel banyak orang. Dunia gempar, tapi Andra tak gentar. Reno datang tergesa ke kantornya. "Pak, ini bisa jadi masalah besar. Reputasi, saham." Andra memotong dengan tenang. "Biar aja. Selama ini aku sembunyi di balik nama besar. Sekarang aku cuma pengen jujur." Beberapa jam kemudian, Andra menggelar konferensi pers. Di hadapan kamera, ia berdiri tegak, matanya tenang. "Saya Andra Pratama, benar saya mengenal seorang gadis bernama Lestari. Dia bukan siapa-siapa di dunia bisnis, tapi di hidup saya, dia berarti segalanya. Dan saya tidak malu mengakuinya." Ucapan itu mengguncang publik. Sebagian mengagumi, sebagian mencibir. Tapi bagi Lestari, kata-kata itu seperti pelukan dari jarak jauh. Ia menatap televisi di warteg sambil menahan air mata, lalu tersenyum. "Kamu benar-benar nekat, Andra," gumamnya pelan. Malam itu, Andra datang ke warteg, tanpa pengawal, tanpa jas mewah. Hujan baru saja berhenti, jalanan masih basah oleh sisa air. Lestari sudah menunggunya di meja depan. Mereka saling menatap dalam diam, sebelum akhirnya Andra menarik napas dan berkata, "Aku capek sembunyi. Aku pengin hidup bareng kamu. Di tempat sekecil ini pun gak apa-apa." Lestari menatapnya, matanya berkaca-kaca. "Aku cuma takut nggak bisa jadi bagian dari dunia kamu." Andra tersenyum lembut.
Kalau dunia aku nggak bisa terima kamu, biar aku yang keluar dari dunia itu. Seketika, hujan rintik kembali turun, tapi kali ini terasa hangat. Andra mengeluarkan cincin kecil dari saku jasnya, cincin yang dulu hampir ia berikan tapi gagal. Ia berlutut pelan di lantai warteg yang basah. Lestari, maukah kamu menikah denganku? Air mata Lestari jatuh bersama senyum yang akhirnya bebas. Ia mengangguk tanpa suara, menutup mulutnya dengan tangan, tak percaya momen itu nyata. Dan di antara meja sederhana, aroma nasi hangat, dan suara hujan yang lembut, cinta mereka akhirnya tak lagi rahasia. Bukan kisah dongeng, tapi kisah nyata dua hati yang memilih tetap sederhana meski dunia mereka tidak.